Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi di Baper TV. Oke, pada kesempatan kali ini nih, gue akan bawain cerita. Biasanya sih gue review film ya. Cuma untuk kali ini gue akan start di kisah nyata ya. Jadi gue akan banyak nih bawain cerita kisah nyata buat kalian semua. Dan tentunya kisah nyata ini sangat menarik buat kalian simak dari awal hingga akhir. Oke, buat kalian yang memang baru join dan bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dulu. Oke, tonton dari awal hingga akhir. Kisah nyata ini merupakan kisah yang terjadi di sebuah daerah, yaitu di daerah Alas Roban. Tepatnya. Dan di Alas Roban memang bukan sesuatu hal yang aneh gitu ya. Artinya memang banyak kejadian-kejadian mistis, kejadian di luar nalar yang terjadi di Alas Roban. Justru cerita ini memang salah satu bagian dari cerita yang memang saat ini cerita ini memang salah satu bagian dari cerita yang akan gua angkat pada kesempatan malam hari tentunya. Oke. Cerita ini berjudul tentang sopir truk mogok di Alas Roban. Oke, akan mulai nih ceritanya. 1, 2, 3. Oke. Kejadian ini untuk kejadian luar nalar yang terjadi di Alas Roban dan sudah nggak aneh lagi nih. Diawali dengan seorang laki-laki yang saat itu bekerja sebagai seorang tukang servis mobil. Kita sebut saja namanya Beno. Bukan nama aslinya. Tapi kisah ini diangkat dari kisah nyata. Cuma untuk nama gue ganti menjadi Beno. Oke. Jadi nih, si Beno ini seorang montir mobil. Dia punya keahlian, bisa servis mobil. Dan pelanggan yang memang banyak berkunjung dan dia tangani saat itu adalah para sopir-sopir truk yang mengalami kendala mesin mati atau kerusakan rem, transmisi, berhubungan dengan mobil. Itu yang terjadi di sekitaran Alas Roban tentunya. Jadi nih, kejadian ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2022 atau di akhir 2021. Kejadian itu terjadi pada malam Jumat dan merupakan malam Jumat Kliwon. Jadi di saat itu terjadi sekitar pukul jam 12:30 malam. Dia mendapatkan telepon untuk melakukan servis atau perbaikan pada sebuah roda kendaraan truk saat itu. Lalu dia tibanya di lokasi, dia mulai tuh membuka roda. Saat sedang dia membuka roda nih, ada suara duar. Suara yang memang aneh saat itu. Padahal ya bisa dikatakan dia aja baru mulai, kok tiba-tiba ada suara aneh gitu. Tiba-tiba nih suara duar. Tiba-tiba ada suara, tapi temannya tuh, jadi dia tuh berdua sama temennya. Temennya tuh nggak sempat dengar. Temennya nggak sempat dengar kalau ada suara yang tadi duar itu. Akhirnya dia pindah tuh bagian depan mobil. Lanjut lagi nih. Kepala ada yang benturkan. Jadi saat dia lagi servis tuh roda, ini dia nunduk. Tiba-tiba kepalanya seperti ada yang ngedorong. Nah di saat itu
kepala dibenturkan, padahal bukan dia. Temannya juga tuh sempat ditanya, dia bilang, "Mas, tolong dong, jangan kayak gini, saya kan lagi kerja." Tapi ada temennya mencoba mengklaim bahwa bukan dialah pelakunya. Ketika dia lagi start lagi nih, ngebuka roda lagi, dibenturkan lagi kepalanya. Dia protes lagi sama temennya. Dan akhirnya tuh temennya juga nggak dia yang ngelakuin. Nah, di saat itulah ada satu kejadian yang sangat aneh tuh di saat itu. Dia pun sampai bingung, loh, padahal tuh nggak ada orang, cuma dia ada teman yang maksudnya. Dan temennya tuh nggak ngapa-ngapain, dia tuh sambil nyenterin HP. Dia pegang HP, dia nyenterin lagi dibuka. Tiba-tiba si tukang servisnya itu, si Beno tadi, si Beno itu kepalanya itu didorong. Dan nggak jelas itu siapa yang ngelakuin. Oke, gue lanjut lagi. Nah, di saat itu udah masalah karena memang tadi sudah mereka sambil ngopi, sambil merokok tentunya. Mereka sambil berdiskusi bagaimana ini. Lalu mereka ke POM. Udahlah, kita bawa aja mobil ke sana. Mungkin di sana bisa. Setelah dibawa ke POM, lalu mereka membuka baut kanan dan baut kiri. Lalu dibukalah kap mobil. Kap. Ada yang gedorin kepalanya lagi nih. Jadi saat dia buka kap nih, kepalanya tuh ada yang benturin lagi. Bener, ini tuh di luar nalar banget. Oke, kita lanjut lagi. Mereka sehingga berdebat karena mereka ada yang janggal. Jadi menurut mereka tuh memang ada yang nggak beres. Temannya melihat ada sosok hitam nih, besar, serem sekali. Jadi temennya itu melihat ada sosok hantu. Ya, serem banget pokoknya. Jadi dia tuh ngeliat ada macam kayak kakek-kakek tuh bajunya hitam, terus rambutnya juga berantakan. Kata bapak-bapak, jadi itu sempet di samping pom itu ada kayak warung kecil. Dia sempet ngopi tuh di situ. Nah, terus dia ketemu tuh sama bapak-bapak. Jadi dia bilang tuh, "Mas, kalau di daerah sini tuh harus izin dulu, nggak bisa sembarangan aja. Karena biasanya akan diganggu oleh penunggu daerah sini." Makanya tuh tadi ketika dia datang, memang dia nggak izin. Jadi akhirnya dia diganggu tuh sama makhluk yang ada di situ tuh. Oke, kita lanjut lagi nih ceritanya. Lalu tidak ada gangguan lagi setelah mereka izin. Jadi setelah itu mereka sempat minta maaf, izin segala macam. Nah, sempat terhenti tuh. Di daerah itu emang sering tuh ada kejadian karena perkataan kotor dan jorok. Jadi memang pantangannya kalau di daerah situ tuh kita nggak boleh ngomong kotor dan nggak boleh ngomong jorok tuh. Jadi kalau kita sampai ngelanggar itu, biasanya tuh di daerah itu pasti tuh diganggu. Oke, kita lanjut lagi. Peralatan bengkel disembunyikan oleh goib. Nah, jadi nih suatu ketika dia tuh lagi benerin mobil, ya enggak? Dia tuh ditelepon tuh sekitar jam 1 malam untuk melakukan servis mobil di saat itu. Nah, di saat dia lagi ngebuka nih, ada suara, "Hati-hati mas," katanya gitu. Di saat dia lagi buka apa ya? Dia lagi buka ini mobil filter, sorry, dia lagi buka filter. Tiba-tiba tuh ada suara, "Hati-hati mas." Gitu. Di belakang tuh ada suara tik tik tik. Jadi posisi dia kan di depan, tapi dia ngedenger tuh di belakang mobil kan ada depan ada belakang. Di belakang ada suara tik tik tik, seperti orang membenturkan benda ke bodi mobil. Padahal itu nggak ada orang. Kita lanjut lagi ceritanya. Nah, saat filter dibuka ternyata tidak ada kendala, sudah normal, tetapi starternya tuh nggak bisa nyala. Yang punya mobil melihat ada sosok perempuan di sampingnya. Kunci yang ditaruh rapi, tapi ternyata tuh nggak ada. Jadi tuh dia sempet naruh kunci, dia udah susun rapi, nggak ada yang mindah-mindah. Tiba-tiba kunci itu tuh nggak ada, padahal dia sudah menempatkan di tempat yang sesuai. Kita lanjut lagi. Mereka santai sambil rokok dan ngopi.
Nah, tiba-tiba kunci ada di roda belakang. Jadi kunci yang tadi hilang tuh tiba-tiba ada di roda belakang mobil. Padahal tuh nggak ada yang angkat dan mindahin. Nah, itu siapa yang ngambil tuh? Mereka juga sambil pada berdebat dan diskusi saat itu. Lanjut. Mereka lanjut ke warung dan bercanda. Ada yang yaitu sempat ngeliat ada tentara di zaman dulu. Nah, saat ditanya tuh berangkat sama siapa, dia bilang sendiri. Kan sempat tuh dia ditanya sama Om Warung kan, kamu kesini berangkat sama siapa? Saya berangkat sendiri. Memang saat itu dia berangkat dari rumah sendiri dan dia nggak ada temannya. Kita lanjut. Nah, itu dia sampai di warung sekitar 1,5 jam dia ada di dalam warung. Setelah itu dia sempat berdoa tuh, minta perlindungan pada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dihindarkan dari hal-hal yang menurut dia di luar nalar tuh. Di saat dia pulang, ada lagi nih sosok genderuwo besar di pinggir jalan, tapi nggak ada kakinya. Jadi gede, serem, nggak ada kakinya. Kita lanjut. Nah, di saat itu memang bertepatan dengan azan subuh berkumandang. Nah, memang di saat itu belum melaksanakan sholat subuh. Tiba-tiba yang lihat ada pocong, serem banget, bekas kecelakaan. Dan itu nggak nampak sama tanah, jadi itu kayak melayang. Nah, terus dia cekcok antara dia dan temannya. Dia WA tuh, kata dia dalam wacana, ada janda nggak di situ? Ada cewek cantik soalnya, tinggi putih, tadi saya lihat. Dia sempat kebantah tuh, nggak ada orang sama sekali, cuma ada saya aja. Kita lanjut lagi. Dan akhirnya dia pun melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah dia sholat subuh tuh, ternyata gangguan itu tadi udah hilang tuh, artinya udah selesai lah. Jadi mungkin ya karena dia belum sholat subuh, dia tuh diganggu dan dia mungkin disuruh sholat subuh. Mungkin kayak gitu ya. Oke, masih dengan orang yang sama, tetapi dengan cerita yang berbeda. Nah, kali ini nih adalah tentang dia jadi dapat telepon lagi nih. Ya untuk servis mobil punya orang Pati. Servis Alas Roban, dia tuh servisnya tuh sekitar pada Isa ya, habis Isa. Nah, kerusakan itu yaitu pada transmisi kendaraan. Bannya tuh sudah diganjel sama roda jam 9 malam, tepat waktu itu. Dia sempat bertanya ke orang dia sempat menanya ke orang tentang yang hal-hal goib. Jadi dia punya tetangga dan dia ngerti memang hal-hal yang berbau goib lah. Nah, dia dikasih tahu tuh sama tetangganya. Nah, itu tuh ternyata kejadian yang tadi kuncinya yang dia disembunyiin itu, dia menurut dia nih itu dia disembunyiin sama makhluk gaib katanya. Akhirnya dia tidur dan dia bangun jam 9 pagi karena waktu itu cukup lelah. Akhirnya mobilnya tuh sudah tertata dengan rapi tuh, tapi dia juga bingung padahal nggak ada yang rapihin. Lalu mereka berangkat 4 orang. Mereka lewat jalan yang aneh, ada kebun semangka di kanan dan kiri. Di belakang ada orang pakai baju putih perempuan. Di saat yang sama mobilnya berada di hutan tersebut. Jadi dia tuh bawa mobil berapa orang, dia jalan di sebuah menuju, jadi kalau nggak salah dia kayaknya mau nganterin mobil ini mengarah pulang gitu karena selesai. Tiba-tiba tuh dia ngelewatin sebuah kebun yang kanan kirinya tuh, sebelah kanan pos semangka, sebelah kirinya tuh sungai ataupun jurang, kira begitu. Ternyata di tengah perjalanan nih ada nih satu kejadian yang aneh. Jadi ketika itu kan jalannya jalan biasa tuh, jalan belok kemana kebun. Nah, tiba-tiba nih
tiba-tiba dia berada di tengah pemakaman alias di tengah kuburan. Dan itu memang sangat nggak masuk akal, karena jalan yang dilalui merupakan jalan biasa yang pada umumnya orang pada lewat. Tiba-tiba dia berada mobilnya di tengah kuburan. Memang keterangannya menurut orang yang sekitar, kalau ada orang baru suka ada gangguan, misalnya disasarkan, kecuali sama orang setempat maka akan aman. Jadi mitosnya di daerah itu adalah ketika dia berada di daerah itu, dia harus bersama orang asli nih, orang asli, orang pribumi daerah situ, supaya nggak diganggu, kurang lebih begitu. Nah, dia terjebak 1,5 jam dan dia menabrak batu nisan makam lalu dikeluarkan oleh warga. Jadi selama di perjalanan tadi dari kuburan, dia tuh ada di tengah-tengah mobilnya, kanan kirinya tuh makam, di tengah udah nggak bisa. Jadi juga nggak ngerti, pada itu jalan biasa. Akhirnya dia didatengin warga tuh banyak, mobilnya diangkat, dibantu dikeluarkan. Batu nisannya digeser dulu, dipindahin biar mobilnya bisa keluar, mungkin pasang lagi setelah itu dirapikan lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada penampakan yang di mobil itu, sorry. Jadi kalau misalnya dia nih di daerah tersebut nih, kalau misalnya dia nggak penampakan, itu biasanya itu ada yang mau kenalan, kalau kata orang situ tuh, orang-orang daerah yang di daerah itu. Tapi kalau niatnya jelek dan jahat, maka dia akan ditunjukkan penampakan. Kalau dia niatnya jahat, banyak kejadian di Alas Roban. Jadi memang kejadian di Alas Roban itu banyak banget nih. Dari supir truk yang diganggu, jalurnya belok-belok, dan memang cukup rawan menurut si Mas Beno tadi ya, cerita dia. Jadi jalurnya memang ada beberapa jalur ya. Ada jalur tengah cukup rawan. Dulu itu memang agak rawan begal ya dari situ. Tapi untuk sekarang agak berkurang. Tapi memang untuk jalur yang lain itu memang cukup, ya tadi itu cukup menyeramkan, dan memang harus menjaga etika tentunya. Dan ketika itu dia udah selesai tuh, dia udah rapi, udah selesai, dan karena dia ditunjukin dan mobilnya kan udah keangkat tuh tadi, udah selesai, udah keluar dari makam yang tadi dia mobilnya ada di tengah. Dan di saat itulah dia sudah selamat dari tragedi itu. Bukan tragedi sih, artinya dia selamat dari keadaan yang sangat mencekam saat itu. Hikmahnya apa sih dari cerita ini? Cerita ini adalah intinya nih, sebelum melakukan aktivitas apapun itu aktivitasnya, hendaknya kita selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, meminta perlindungan kepadanya agar dihindari dari gangguan daripada ya tadi itu tuh, makhluk-makhluk gaib, gangguan-gangguan yang serem-serem gitu. Jadi kita selalu berdoa nih ketika mau beraktivitas, apapun aktivitasnya. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh Mas Beno, nama disamakan. Oke. Dengan selesai cerita ini, gua harap kalian udah nonton dari awal hingga akhir. Kalau memang kalian nih nggak nonton cerita ini, nontonlah tadi dari awal sampai akhir. Dan gua berjanji, gua akan bawa ini cerita-cerita yang cukup banyak lagi. Mungkin karena ini mengawali, mungkin nih ceritanya pembawaannya masih agak kaku, ya mohon maaf. Jadi gua akan bawakan cukup banyak nih cerita-cerita, ya sekitar 20-30 cerita. Jadi buat kalian nih yang sudah subscribe di channel ini, tetap bertahan, nyalain tuh lonceng notifikasi kalian, karena gue akan mengupdate cerita-cerita ini seminggu. Gue upayakan 2 kali tayang. Jadi kalian nonton terus dan pantengin terus nih
untuk video ini kan masih awal, tontonlah dari awal hingga akhir biar kalian tahu ceritanya. Kalau memang cerita ini ada kekurangan dan kurang tepat, mohon maaf, karena gue cuma ngebacain cerita berdasarkan apa yang gue tonton juga. Jadi gue menceritakan ulang kembali kepada kalian dengan versi gue seperti ini ya. Mungkin kalau kalian dengar ceritanya langsung nggak kayak gini, karena ini versi yang gue bawain, jadi mungkin bisa lebih santai ya, walaupun ceritanya memang serem. Dan buat kalian nih yang punya cerita ataupun, gue sebenarnya lagi nyari narasumber nih, bisa tuh kirimin cerita kalian ke bapertv@gmail.com. Nanti gue akan tulis di kolom deskripsi untuk ceritanya, atau gue akan tampil ini di bagian video ini ya. Kirimin ceritanya. Kalau kalian berniat mau jadi narasumber, bisa juga nanti kirim email dulu, ataupun kalau kalian nggak mau, bisa kirimin ceritanya, nanti gue akan bacain cerita kalian dari awal hingga akhir. Oke, makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir. Akhir kata gue pamit. Salam Ghost and Me. Sampai jumpa dengan cerita-cerita berikutnya. Salam reading. Salam.